ini orang nih lagi pengen banget nih trading nih. Dia suka banget trading. Misalnya dia kecanduan nih. Orang bilang resikonya, enggak, trading nggak kayak gitu. Gue sendiri coba nggak kayak gitu kok. Padahal dia udah boncos juga nih. Tapi dia nggak mau dengar kata orang, enggak, trading itu pasti bisa bikin gue kaya, trading itu pasti bisa bikin gue sukses. Gue nggak mau dengar yang lain lagi, udah gitu. Ya itu karena literasi kita rendah. Kalau kita maksudnya jualan sesuatu yang kadang ya, kita jualan apa adanya, dan berbicara tentang resiko, orang nggak suka. Karena ketika kita ngomong yang buruk nih, orang kan kalau orang bilang tuh, orang tuh punya selective hearing. Artinya mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka dengar. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to Reva Journal. Kembali bersama saya, Reva. Kali ini kita podcast bareng teman lama kita, Mas Afe. Yes, halo semua. Podcast kita kan selalu bicara tentang fakta, data, logika. Dan kita selalu berbicara perspektif, bukan cuma hanya tentang profit, tapi bagaimana proses menjadi seorang trader. Tapi buat teman-teman semua, for your info, Mas Afe ini udah pernah masuk podcast kita. Mas Afe sendiri kalau trading berarti udah dari 2022 aku. dari 2020. Kalau nggak salah waktu itu pandemi kan? Iya, masih Pas zaman pandemi. Iya. Kenal, coba-coba. Coba baru deh. Awalnya berantakan. Iya, awalnya cari-cari grup signal, biasalah. Biasa. Perjalanan. Dan until now masih interest di bisnis ini dan keep going on lah kita. Tentu kan ini jadi satu hal yang luar biasa dong, yang bisa diberikan juga buat teman-teman yang nonton, belajar di sini. Karena memang saat ini Reva Journal salah satu jadi tempat teman-teman untuk melihat, oh ternyata trading itu ada resiko ya. Ternyata trading nggak semudah seperti iklan ya. Iya benar, trading itu susah. Jangan dikira gampang guys. Trading itu susah. Kita ngomong pahit di sini gitu ya. Ngomong apa adanya. Yes. Kalau cuma bilang, oh, come on, trade with FOMC, ya, trade with CPI. Trade with NFP. Before, ayo kita 1 menit sebelum NFP entry. Ya menurut aku ya mungkin bagi mentor atau seseorang yang ngajak seperti itu ya, mereka kan punya modal nih. Mungkin modalnya dari mana kita nggak tahu dari mana ya. Yeah. Tapi mungkin yang ngikutin dia nih, ada yang menggunakan uang panas, menggunakan modal yang dia tabung cukup lama hanya untuk misalkan let's say berhasil. Oke, mereka berhasil mendapatkan sesuatunya. Tapi ketika mereka mendapatkan sesuatu dengan sangat gampang, menurut aku itu menjadi racun di pikiran mereka gitu mas. Jadi suatu saat lagi mereka melakukan itu lagi, mungkin berhasil, mungkin enggak. Tapi ketika enggak, ya habis semua. Ketika berhasil mereka jadi candu. Ketika habis apa nih? Mereka akan berusaha mencari sesuatu lagi, mungkin dengan pinjaman online atau apa. Itu kan yang berbahaya sebenarnya. Itu merupakan tanggung jawab dari seorang mentor tuh seperti itu sebenarnya sih. Saya setuju. Ini sebelum kita ngomongin trading lagi, mungkin biar teman-teman tahu juga, Mas Afe ini bekerja. Yes, saya di bidang kayak trading motor, distributor motor. Ya, artinya bukan cuma hanya trading, tapi juga udah punya active income. Betul. Bener ya? Yes. Dan Papa juga di perbankan ya? Yang keuangan juga. Yang keuangan juga lah. Kalau boleh nanya, berarti sebenarnya trading itu cocoknya untuk orang yang sudah punya income dong? Trading itu lebih aman ketika memang kita sudah punya income. Artinya apa? Uang yang kita gunakan, itu maksudnya sisihan dari apa yang kita dapatkan misalnya dari aktif bekerja gitu ya. Betul. Jadi ketika kita misalkan, karena kan trading ini memiliki resiko ya. Resiko misalkan kalau kalian nggak bisa jaga resiko ya modalnya habis. Itu resiko paling buruknya. Dan itu memang impact-nya sangat gede. Karena saya juga punya teman yang saya baru ajak trading pun ketika dia habis saya benar-benar sakit hati banget sama market gitu. Kayak, saya nggak mau lihat lagi nih marketnya katanya gitu. Jadi akhirnya si market inilah yang disalahkan. Iya, yang disalahkan marketnya gitu. Dari ketidaktahuan dia tentang detail bisnis ini. Betul. Nah, itu kan masih baru awam ya. Karena yang dia lihat kan, wah ini easy money banget nih. Kita bisa dapat uang banyak dari sini. Jadi ketika itu datang ya resiko atas kehilangan uangnya
juga nggak masuk gitu. Common sense-nya kan kadang jadi gimana ya, jadi nggak ada gitu ya. Saya juga ingat kata-kata Mas Reva kan, ya memang orang bisa dapat satu malam, tapi apa yang kamu dapat itu bisa hilang satu malam juga gitu. Nah itu yang saya tanamkan terus, jadi lebih baik kita slowly aja gitu, lebih santai. Apalagi ngeliat market tuh ya malam aja lah gitu. Kalau pagi atau siang ya lakukanlah pekerjaan seperti biasa gitu. Oh, jadi salah satunya adalah kita juga harus bisa mengatur waktu. Betul. Itu aku setuju banget sih Mas sama itu. Karena kalau misalnya kita kan juga punya prioritas yang lain nih di betul. kerjaan. Mungkin setiap orang kan latar belakang beda. Masa gara-gara trading mantengin chart nggak ngurus semuanya. Semuanya babak belur, ya itu udah nggak benar. Iya, gak wise kalau kayak gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan kebetulan udah dicatat sengaja. Oh iya, gimana Mas? Ya kan? Gimana? Mas Awel sebagai pengamat sosial media juga. Oh iya. Bagaimana perubahan tren konten trading di media sosial dalam 1-2 tahun terakhir? Apakah semakin positif atau sebaliknya khusus Indonesia? Khusus Indonesia, oke. Jadi saya ini kan ya bisa dibilang belum tua-tua amat lah ya. Jadi masih ngeliat TikTok juga. Kadang kalau misalkan memang kita follow Mas Reva, terus follow tentang konten pembelajaran trading, itu nggak sering juga, pasti sering juga muncul tentang konten orang lain nih yang ngajarin tentang trading. Banyak banget metode. Ada yang bilang ya SNR, ada yang MSMR apalah itulah, terus ada yang alchemist segala, namanya makin-makin lah, ya SSR segala macam itu namanya makin-makin beragam gitu ya. Nama velg ya. SSR keren. Velg mah keren. Nah itu aku lihat tuh sebenarnya yang diajarin tuh basically hampir sama semua, tapi memang rebranding aja ya. Dan aku lihat komennya juga makin banyak, bang ajarin dong gimana caranya gitu. Ya, menurut aku sebenarnya mereka nggak ada salahnya, mereka mau belajar juga. Terus yang nge-share juga nggak ada salahnya, asal nggak sesat ya gitu ya. Nah tapi yang aku perhatikan yang sesat itu adalah tradingnya mereka awalnya sih benar. Habis mereka mendapatkan member, atau untuk mendapatkan member ini bagus juga nih. Mereka share link affiliate lalu, tapi konten promosinya itu yang apa ya kurang make sense itu menurut aku. Misalkan kayak di layar Mas Reva ini kan gede nih, sebar duit segini 100 ribuan, sebar duit. Mau sukses di usia muda. Siapa yang menghina kamu dulu? Tunjukkanlah sekarang gitu. Maksudnya gitu. Ayo join gitu. Nah, maksudnya gitu ya. Kalau kamu motivasi untuk join hanya untuk seperti itu gitu supaya pamer sebar duit atau balas dendam ke orang yang menghina kamu gitu. Menurut aku jangan trading deh. Justru nanti tambah dihina nanti. Betul. Apalagi kita belum tahu itu duitnya beneran apa enggak. Nah itu dia. Jadi kadang kalau orang lihat itu kan common sense-nya udah dimatiin dulu nih gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan influencer itu tuh mereka ya nggak tahu, seperti yang saya bilang di awal, modalnya nggak tahu dari mana nih. Terus mereka entry entah itu akun demo atau apa, atau dia dummy affiliate dari broker. Pura-pura real account padahal bukan. Dan itu sebenarnya bisa disetting ya, sebenarnya kelihatannya real atau bisa diedit sebenarnya, dan bisa seolah bisa di withdraw. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Dan entry-nya tuh bisa macam-macam, bisa kayak pencet terus gitu. Berlayer-layer. Kita kan memang dikenal orang Indonesia, ini survei ya, memang negara kita minim literasi. Oh itu ya, betul. Setuju itu. Minim literasi. Ini kebayang nggak kalau ada konten tiba-tiba dia cuma hanya kasih lihat profit. Orang lihat wow, $100. So jadi $1,000, $3,500. Terus dicoba averaging down 100% yakin itu bukan real money. Kita pakai logik. Saya tanya sama Mas Ave tadi, kalau Mas Ave beneran punya uang nih, apakah Mas Ave akan memperlakukannya dengan sembrono? Ya enggak lah, betul. Esensi dari trading itu adalah bertahan, bukan cuma tentang profit 1, 2, 3 kali. Makanya ketika kita punya kerangka money management, mau kita rugi 7 kali, 8 kali, 9 kali beruntun, yang nggak akan mempengaruhi kita punya equity. Yes, betul. Karena kita udah punya rules-nya tadi. Nah itu dia yang kayaknya saat ini hal itu yang nggak diajarkan di konten-konten. Betul. Ya logikanya kalau kita mau jualan sesuatu yang kadang ya kita jualan apa adanya dan berbicara tentang resiko, orang nggak suka. Karena ketika kita ngomong yang buruk nih, orang kan kalau orang bilang tuh orang tuh punya selective hearing, artinya mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka dengar. Gitu. Peradangan itu Mas. Pembenaran. Iya benar. Jadi kalau ini orang nih lagi pengen banget nih trading nih, dia suka banget trading. Misalnya dia kecanduan nih. Orang bilang resikonya enggak, trading nggak kayak gitu. Gue sendiri coba nggak kayak gitu kok. Padahal dia udah boncos juga nih.
Tapi dia nggak mau dengar kata orang, enggak, trading itu pasti bisa bikin gue kaya, trading itu pasti bisa bikin gue sukses. Gue nggak mau dengar yang lain lagi, udah gitu. Mereka cuma hanya mau dengar cerita yang manis. Iya. Konsekuensinya mereka nggak mau terima. Sama nih kayak kita kan lebih mementingkan quality trade, dan itu benar-benar menunggu. Makanya kenapa sebenarnya trading itu adalah 90% menunggu dan 10% itu ya. adalah transaksi. Nah permasalahannya orang-orang cuma dibalik. Itu kalau aku bilang kecanduan trade tuh mas. Karena sebenarnya kita ngomong real aja ya, sebagai kayak trader pemula dulu ya. Dulu pas aku baru join Mas Reva kan aku sering tanya Mas Reva, Mas entry nggak? Mas entry nggak? Saya belum entry Mas gitu. Mas Reva bilang, terus aku pikir, ini orang katanya trader tapi kok nggak entry. lagi di bengkel lah, lagi fotoin mobilnya lah. Ini beneran trader nggak ya? Oh ternyata saya baru paham sekarang nih. Terus saya coba sendiri kan, lihat chart nih pagi, siang lihat chart lagi, malam lihat chart lagi, subuh lihat chart lagi nih. Terus lihat chart tuh makin tergoda nih, makin entry nih. Entry tuh jantungnya deg-degan, tangannya gemeter gitu. Entry ya. Nah, habis itu pas entry diliatin terus kok nggak sesuai, minus dikit. Salah kali nih. Tapi kok ternyata bener juga entry lagi posisi yang sama gitu. Karena mentalnya emang udah keganggu. Nggak sadar ternyata itu saya udah kayak mantengin chart udah 2 jam. Jadi nggak berpaling gitu saya. Wah ini kacau juga nih, saya bilang nih. Terus besoknya kayak gitu lagi. Akhirnya saya off dulu nih, sekitar kayak berapa bulan gitu. Saya pelajarin dulu, ternyata memang jam-jam tertentu ya, saya pelajarin jam-jam tertentu memang ketika di, misalkan US session, di trade US session itu mungkin pergerakan lebih bagus. Oke, jadi saya belajar nih, pagi, siang, saya nggak lihat, benar-benar saya nggak lihat chart. Lalu saya lihat chart malam, kalau nggak ada posisi bagus, ya udah, leave. Kita nonton Netflix lah atau apalah gitu, nonton aja, lebih santai gitu. Time management benar-benar. Itu benar-benar ngebantu kita buat nggak kecanduan trading itu sih mas gitu. Setuju. Karena kalau secara logis ya, sebenarnya semakin banyak kita entry, potensi loss kita tuh makin banyak. Tapi semakin sedikit kita entry, potensi win mungkin lebih sedikit, tapi potensi loss kita pasti lebih dikit juga. Logika banget nih, logika trader. Soalnya orang kalau nggak menggunakan logika ya gimana dong? Apalagi nggak menggunakan data. Dan kita harus ngomong fakta. Makanya saya selalu mengkombinasikan logika, data, fakta. Kayaknya bukan cuma hanya di trading ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak menggunakan logika, data, fakta, ya tadi kayak Mas Afe bilang, orang suka dengar yang pembenaran. Iya. Ini yang nonton kita juga mungkin, enggak kayak gitu. Lihat lagi deh. Lihat saat lagi. Oke. Sebelum kita jauh lagi ngomong. Oh iya, boleh. Mau nanya sama Mas Afe. Winning rate itu, apakah itu menjadi tolak ukur trader itu sukses? Menurut aku enggak juga sih. bukan yang pertama. Itu aku bilang. Winning rate itu bukan yang pertama. Is it? Ini berarti benar. Yeah. Ini benar. Is it important? Yes, it is kinda important. Itu lumayan penting, tapi enggak sepenting, bukan utama. Bukan yang utama. Kita tadi udah tahu lah kira-kira, berarti udah bisa membedakan mana yang punya kualitas sama yang ini konten, sorry to say. Kita masuk tahun 2025. Saat ini kalau kita perhatikan juga, kan ada pergantian pemimpin Amerika. Betul. Ya, Donald Trump. Dengan situasi dia akan membuat tax yang cukup tinggi. Dan Donald Trump itu udah pernah memimpin Amerika pada waktu dulu. Yes. Dan terjadi perang dagang. Dengan China. Menurut Mas Hafe, gimana untuk 2025 ini? Oke, kita di sini kan trading dengan gold ya, kebanyakan dengan gold. Tapi kita ngelihat dengan korelasi dengan USD juga. Ada korelasinya. Pasti ada korelasi dengan USD ya kan. Kalau saya sih ngelihatnya karena Trump ini seorang businessman ya. And campaign-nya selalu we will make America great again. Yes. Itu sebenarnya dia kan meningkatkan nilai dari USD. Nah, tapi karena Mas ini kan safe haven ya. Jadi memang pasokannya supaya kan terbatas dan nature-nya memang naik. Yeah. Nah, ada kemungkinan harganya itu korelasinya sama-sama kan biasanya kalau USD naik, gold turun. Yeah. Kita akan mungkin kita akan melihat sering kali USD naik, gold juga naik. Kadang seperti itu. Karena sebenarnya dua-duanya ini disebut sebagai safe haven. Iya betul, itu dia. Orang kan selama ini mikir safe haven hanya gold ya. Sebetulnya US dollar itu juga safe haven. Kenapa seperti itu? Karena dengan keputusan Trump yang ini kan manuver dalam melakukan kebijakan fiskal ya. Ini kan menimbulkan ketidakpastian ekonomi dong. Ketika ketidakpastian ekonomi, biasanya para pelaku keuangan tentu aja akan memilih sesuatu yang lebih sustain secara logik. Betul. Berarti dengan Trump naik ini ada kan kemungkinan besar ada kasih
opportunity positif ya. Yes, Kalau Mas Afif bilang tadi gold. gold. Ya kita bisa lihat sih harganya anteng di 2.600 ya. Yes, lebih stabil dia. Oke, ini kan Mas Afif keluarga trading. Saya mau nanya Mas Afif, gimana sih peran keluarga dalam membangun mindset? Kan keluarga ibu sama ayah kan mereka kan tahu nih sifat market tuh bagaimana, Oke. ya kan. Jadi ya mereka cuma selalu bilang ya manage resiko nih, hati-hati gitu. Itu yang memang ya harus ditanemin. Tapi ya, karena aku sebagai pemula gitu, ya lagi-lagi aku cuma mau denger yang baik doang. Apalagi kan sering scroll TikTok nih. Oh, Mana nih? yang expert itu papa ya? Iya. Iya, baru ingat aku. Yang sebenarnya yang udah cukup lumayan lama itu papa ya? Iya, dia duluan sebenarnya. Dia duluan. Iya. Udah Iya, gitu iya. dia tuh lebih diversifikasi ya. Maksudnya nggak cuma emas Nggak, doang. Iya, dia ada beberapa Ya, indeks. instrumen. Ya. Ya, betul. Cuma belakangan ya aku lebih sering belajar aja lah gitu. Dia sebenarnya teknikal nggak terlalu yang gimana, tapi psikologis trade-nya yang hebat sih aku akuin. Oh, psikologinya ya. Iya, psikologi trade. Bener dong. Iya, bener. Jadi keluarga tuh punya peran lah ya. berarti. Iya, pasti. Jadi kalau kita bicara apa kesalahan paling umum yang dilakukan oleh para trader pemula? Oke, karena aku baru menghadapi fase itu beberapa, ya bisa dibilang setahun lalu ya. Ya, Kan aku trading ini udah 2 tahun. Ya. Dari 2022 akhir lah ya, Oktober tuh. ya aku masuk ingat. tahun ketiga lah. Masuk tahun 3. Nah, oke, jadi aku coba breakdown nih fase-fase trader pemula. Awal mereka beginner's luck. Mereka entry asal, nggak ada analisa, pakai indikator, entahlah mereka tahu itu indikator apa nih. Ya, aku pakai dulu parabolic SAR. Cuma aku nggak tahu itu buat apa sebenarnya. Yang penting kalau muncul titik di bawah, oke, buy. Muncul titik begitu, muncul titik di atas, sell. Dah gitu. Pokoknya 100 USD ambil. Terus gimana nih? Kok nggak floating loss nih? Floating loss sampai misalkan 2000 USD. Iya, Itu nggak bisa tidur, panik, nggak bisa tidur, ngeliatin terus. iya. Cut, pasrah. Itu nomor 1. Kedua, mau coba belajar nih. Iya. Belajar kali nih, gue bisa kaya kali di sini. Belajar Iya. nih, lihat grup, cari-cari grup. Iya. Wah, ini grup signalnya menarik juga nih. Set, join grup signal. Ikutin grup signal. Ternyata ada profitnya, ada lossnya. Ini kenapa sih orang ngasih signal nih nggak bener banget nih gitu. Nyalahin market. Terus akhirnya coba join grup signal lain. Saya tuh dulu join grup signal sampai belasan, Mas. Iya. Jadi buy or sell itu kayak, ya ada yang bilang buy, ada yang misal, saya juga pusing kan. Sampai akhirnya tuh sempet MC. Linglung kan? Bingung kan? Iya, Ya, MC. Akhirnya mulai menyadari kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Akhirnya cari mentor yang benar, ya kayak Mas Reva. Iya. Cari mentor yang benar, masuk dengan lot size yang pas nih, money management yang baik, Iya. dan belajar. Iya. Belajar tentang fundamental, tentang teknikal, entah Iya. itu apa. Dengan serius, baru kita entry. Lalu atur money managementnya. Oke. Nah, gitu. Tapi tentu aja yang jadi turning point-nya adalah kenapa Mas Hafiz tetap bertahan di bisnis ini? Bisa dibilang itu setengah ya, karena kan aku kerja nih di bidang, ya kadang ada menyangkut dengan keuangan. Gini, kayak misalkan kita pacaran, mantan ngeliat dia lagi tuh kayak terbayang terus, sama kayak ini misalkan ngeliat tentang berita keuangan jadi teringat. Itu kadang, ya kan, kadang misalkan ya karena industrinya itu hampir sama dan bersinggungan tuh, jadi kayak ini berguna juga nih untuk pengetahuan kita. Dan gitu kita juga kita ingat nih, dulu kita sakit, dulu kita rugi, dulu kita hancur, tapi kita ada effort dengan besar. Masa mau sia-sia gitu? Poinnya adalah orang itu diuji bukan ketika lagi senang. Betul. Justru diuji itu ketika waktu susah. Terus bagaimana caranya kita bangkit lagi? Tapi tentu aja dengan cara yang lebih baik lagi. Betul. Jadi saya meyakini, wah kalau saya seperti ini terus, lalu saya improve lagi, lebih baik lagi, mungkin saya bisa seperti Mas Reva, atau mungkin bisa lebih baik lagi. Iya dong, Gitu. harus lebih baik lagi dong. Ya kan, apalagi masih muda. Memang tidak bisa dipungkiri, semua orang yang mungkin di umur lebih tua dari kita pun juga pasti berpikir sama. Andai kalau saya bisa muda lagi. Memang kalau buat teman-teman nih yang muda, ya itu dia tadi, terus saja belajar. Karena apapun itu, memang selalu ada hal baru di sini, dunia financial market. Yes, setuju Gitu, Mas. Mas Hafiz, ini berarti udah 2 kali kita podcast. Yes, betul. Dan alhamdulillah dengan cerita yang jadi lebih baik lagi, saya ngucapin terima kasih Mas Hafiz Yes, mau terima sempatkan kasih, Mas. waktu mampir ngobrol, kita sharing. Ini mendadak banget guys, by the way. Iya benar, kita nggak ada rencana. Iya, nggak ada rencana. Terus kayak, Mas saya dekat sini nih, mau main nggak? Ya main aja sini. Ya, Ya, udah kita podcast aja dia Podcast saya deh, langsung konten dikit dah. Ya udah. Terakhir deh,
apa harapan buat Mas Hafe sendiri di tahun 2025? Kalau buat teman-teman kan tadi udah, buat Mas Hafe kira-kira apa? Buat aku yang jelas pastinya bisa lebih baik lagi. Mungkin nanti bisa apa ya? Mungkin aku juga mau sharing juga tentang financial market atau nggak tahu lah. Itu masih beyond apa ya pikiran. Tapi yang jelas pasti lebih baik lagi. Terus bisa ngatur psikologi trade karena psikologi trade itu belajarnya seumur hidup. Jadi itu bisa mengatur psikologi trade lebih baik lagi, lebih disiplin lagi soal trade gitu sih. Oke, terima kasih banget, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reva. Tahun 2025 ada harapan baru, cerita baru, semangat baru. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat manfaat dari obrolan kita. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih semuanya. Saya Reva Faruk. Saya Ave. Oke. May Allah bless you all, guys.